Timnas Indonesia U16 versus Vietnam, ajang seleksi pemain. Nova Arianto mengklaim bakal melakukan rotasi pemain jelang laga perebutan tempat ketiga Piala AFF U16 2024 melawan Vietnam U16 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Rabu 3 Juli 2024. Indonesia U16 gagal ke final Piala AFF U16 usai dikalahkan Australia dengan skor 3-5. Sedangkan Vietnam U16 menelan kekalahan pahit dari Thailand U16 dengan skor 1-2. Jelang laga perebutan tempat ketiga Piala AFF U16 2024, Nova mengatakan bahwa masa pemulihan yang terbatas menjadi tantangannya. Namun dia tidak terlalu khawatir karena akan melakukan rotasi pemain saat menghadapi Vietnam U16. Pastinya dari recovery karena kita hanya punya sehari setelah itu main lagi. Tetapi tujuan kita di Piala AFF adalah mencoba semua pemain. Dan mungkin kita akan rotasi, kata Nova. Bukan maksud menyepelekan lawan atau tidak serius memperebutkan tempat ketiga. Tapi Nova menyampaikan bahwa tujuan utamanya sejak awal di Piala AFF U16 ini memang mencari pemain-pemain terbaik untuk nantinya berlaga di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Karena kita akan benar-benar menggali pemain terbaik. Siapa yang akan kita bawa di kualifikasi Piala Asia? Semua pemain yang tampil di AFF akan kita evaluasi ke depannya, tutur Nova. Apakah Shin Tae-yong bisa panggil pemain baru Man City ini? Shin Tae-yong bakal memanggil Gabriel Hanwilov-King yang gabung Manchester City ke Timnas Indonesia. Langkah cepat harus dilakukan PSSI untuk memproses naturalisasi gelandang 18 tahun tersebut. Jika terlambat, Gabriel Hanwilov-King bisa diambil Timnas Inggris yang membutuhkan pemain bertalenta di skuad mereka. Sekadar diketahui, Gabriel Hanwilov-King hampir memperkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Ia merupakan satu dari 4 pemain diaspora yang dipersiapkan memperkuat skuad asuhan Bima Sakti di Piala Dunia U17 2023 yang dilangsungkan di Indonesia. Gabriel Hanwilov-King dan Chow Yun Damanik gagal memperkuat skuad Garuda Asia karena harus menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Berhubung proses naturalisasi membutuhkan waktu yang lama, sedangkan Piala Dunia U17 2023 sudah berada di depan mata, Gabriel Hanwilov-King dan Chow Yun Damanik batal diproses lebih lanjut. Kalau memang perlu naturalisasi, ya naturalisasi, kata pelatih Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023, Bima Sakti di Jakarta, pada Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023. Cuma itu proses naturalisasi, bisa enggak prosesnya sampai November. Itu sudah mepet, lanjut Bima Sakti. Berselang hampir setahun dari omongan Bima Sakti di atas, kabar mengejutkan datang dari Gabriel Hanwilov-King. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Gabriel Hanwilov-King diboyong Manchester City U19. Manchester City setuju mendatangkan gelandang kelahiran 2006 dengan talenta luar biasa untuk tim U19. Media Italia remehkan Timnas Indonesia. Media Italia La Gazzetta dello Sport meremehkan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media yang berbasis di kota Milan itu mengatakan Timnas Indonesia hanyalah tim pelengkap grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Bahrain dan Cina. Dalam pandangan mereka, 2 tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Berita ini dimunculkan karena La Gazzetta dello Sport menyoroti pelatih asal Italia, Roberto Mancini, yang membesut timnas Arab Saudi. Situasinya agak buruk bagi Roberto Mancini. Arab Saudi tergabung di grup tersulit. Tulis La Gazzetta dello Sport dikutip dari situs resminya Selasa 2 Juli 2024. Arab Saudi bakal dihantam oleh Jepang pot 1 dan Australia yang paling berbahaya di pot 2. Cina, Bahrain, dan Indonesia melengkapi grup C, tambah tulisan tersebut.
Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mempertandingkan 6 tim dalam satu grup dengan format kandang tandang. 2 tim teratas di klasemen akhir berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat ketiga dan keempat akan bertanding lagi di babak keempat kualifikasi. 2 tim terbawah otomatis tersingkir alias gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Nova Arianto soal selebrasi provokatif pemain Australia. Pemain tim nasional Timnas Australia U16 terlihat melakukan selebrasi provokatif tiap kali mencetak gol saat mengalahkan Timnas Indonesia U16. Menanggapi hal tersebut, pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto merasa hal itu normal di sepak bola dan tak perlu dipermasalahkan. Timnas Indonesia U16 harus menelan kekalahan 3-5 dari Australia U16 di semifinal Piala AFF U16 2024. Pertandingan tersebut tersaji di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin tanggal 1 Juli tahun 2024 malam WIB. Terlepas dari hasil kekalahan itu, selebrasi yang dilakukan para pencetak gol Australia U16 menjadi sorotan. Tak sedikit juga yang menilai kalau mereka terlalu berlebihan. Pasalnya, tiap kali mencetak gol, para pemain Australia U16 selalu merayakannya dengan berselebrasi di hadapan supporter Indonesia. Hal itu seperti memprovokasi supporter yang ada di tribun. Kendati demikian, Nova menilai kalau itu semua adalah hal yang normal. Eks-Persib Bandung ini menilai kalau anak asuhnya juga pasti akan melakukan selebrasi ketika mencetak gol. Ini sekali lagi menurut saya hal yang normal, kata Nova seusai pertandingan kontra Australia U16, dikutip Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Mungkin sama saat kita mencetak gol, secara selebrasi pasti akan terjadi dan itu akan jadi pelajaran bagi pemain saat kita kemasukan atau kita bisa cetak gol. Saat kita kemasukan situasinya akan seperti itu, sambungnya. Tak ada laga uji coba Timnas Indonesia jelang putaran ketiga. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji, angkat bicara soal persiapan Timnas Indonesia sebelum lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sudah mengetahui daftar lawan di putaran ketiga. Tim asuhan Sinteyong itu bakal menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C.